Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-48 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas PPh final jasa konstruksi. Jenis penghasilan PPh final atas jasa konstruksi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi, dan atau pekerjaan konstruksi. Dari definisi ini, jasa konstruksi dibagi dua, yaitu 1. Jasa konsultansi konstruksi, dan 2. Pekerjaan konstruksi. Gampangnya jasa konsultansi yang dulunya jasa perencanaan dan jasa pengawasan, dan pekerjaan konstruksi yang dulunya disebut jasa pelaksana konstruksi. Pemerintah telah mengubah tarif PPh jasa konstruksi. Perubahan ini mulai berlaku tanggal 21 Februari tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Perubahan ini terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Karena itu, di pasal 10D disebutkan bahwa ketentuan tarif ini akan dievaluasi setelah 3 tahun berlaku. Artinya, mungkin ada perubahan lagi di tahun 2025. Dulu, jasa konstruksi itu dibagi 3 yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Pengawasan. Hal ini bisa baca di definisi jasa konstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Namun pembagian ini sekarang berubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 pembagian jasa konstruksi dapat kita bagi dua yaitu 1. Layanan jasa konsultansi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Kedua, layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Tarif PPh final jasa konsultansi konstruksi terdapat dua tarif, yaitu pertama, tarif PPh final 3,5% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, dan kedua, 6% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Perhatikan slide ini. Sebelah kiri Anda untuk yang memiliki sertifikasi. Sedangkan sebelah kanan Anda untuk wajib pajak yang tidak memiliki sertifikasi. Jadi, jenis penghasilan jasa konstruksi tidak ditentukan oleh sertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Hal ini karena pajak penghasilan lebih memiliki substansi daripada formalitas. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan jasa konstruksi asing yang dikeluarkan oleh 1. Lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha yang terakreditasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dicatat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, atau LPJK. 2. Lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, mulai tahun 2022 sertifikat badan usaha tidak hanya dikeluarkan oleh LPJK seperti dulu, tetapi termasuk sertifikat teknik yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Tarif PPh final atas jenis penghasilan pekerjaan konstruksi terdapat 4 kamar, yaitu pertama, 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Kedua, 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Ketiga, 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa. Keempat,
2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Kelima, 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Perhatikan tarif 4% sebelah kiri Anda. Tarif ini untuk usaha orang perorangan yang tidak memiliki sertifikat. Sedangkan usaha orang perorangan yang memiliki sertifikat menggunakan tarif 1,75%. Dengan demikian, kita dapat kesimpulan bahwa pemborong bangunan, seperti rumah dan kantor, yang dilakukan perorangan yang tidak memiliki kompetensi keahlian jasa konstruksi tetap dikenai PPh final. Tidak dikenai PPh pasal 21. Ini karena orang pribadi tersebut sebagai pengusaha. Berbeda dengan tukang yang bekerja kepada pengusaha perorangan tersebut. Dua tarif sebelah kanan Anda adalah tarif untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu tarif pertama 2,65% untuk yang memiliki sertifikasi, dan 4% untuk yang tidak memiliki sertifikasi. Pekerjaan konstruksi terintegrasi sering disebut juga turnkey. Pemilik bangunan terima beres, tinggal terima kunci bangunan saja. Jadi dia memborong semuanya. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.